Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah fokus kepada Kristus saat ada perselisihan. Mengapa dan bagaimana ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam buku Filipi 4 ayat 2 hingga 3 mengatakan, Iodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, serta yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil dalam buku Filipi 4 ayat 1 sehingga 9. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus yang terakhir kepada jemaat di Filipi untuk tetap mempertahankan kesatuan dalam gereja atau jemaat. Bagaimana? Ada sebuah ilustrasi. Perselisihan di dalam gereja bukan hal yang baru. Kadang-kadang perselisihan terjadi karena hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan pun. Namun seringkali perselisihan ini berlaku karena kepentingan pribadi atau kepentingan sesebuah kelompok. Banyak denominasi gereja terbentuk akibat perpecahan seperti ini. Ada pribadi atau kelompok yang tawar hati, sakit hati dan tidak menghargai gereja atau para pemimpinnya. Nah, dalam keadaan ini, gereja kehilangan kuasa saat berbicara atau mengkhotbahkan tentang kesatuan, kasih, dan pengampunan, serta menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang yang ada di luar. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang banyak dipuji di dalam Alkitab. Mereka memiliki persekutuan yang kuat dalam pemberitaan Injil, ayat 5. Mengutus Epaphroditus untuk melayani dan mencukupkan keperluan Paulus di dalam pasal 2 ayat 25, serta beberapa kali memberikan bantuan keuangan kepada Paulus, termasuk ketika Paulus di dalam penjara. Kita boleh baca dalam ayat 16 hingga 18. Namun jemaat Filipi juga tidak luput dari perselisihan atau dari masalah. Dua orang perempuan terkemuka di sana, yaitu Iodia dan Sintike, terlibat dalam perselisihan. Paulus mengirim surat untuk menasihati keduanya. Paulus juga mendorong Sunsugos dan rakan sepelayanannya untuk mendamaikan mereka. Dia mengingatkan bagaimana mereka telah berjuang bersama-sama di dalam pemberitaan Injil. Saudara, apa yang menjadi aplikasi untuk kita, yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita? Pada saat kita terlibat dalam perselisihan di dalam gereja, apapun masalah, janganlah biarkan kepentingan pribadi menjadi keutamaan. Fokuslah kepada Kristus. Ingatlah perjuangan yang telah Anda lakukan demi nama Kristus, sehingga Anda terbuka untuk berdamai dan menyatakan kasih dan pengampunan Kristus kepada orang lain. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk tetap fokus kepada Kristus bila mana berlaku perselisihan pendapat atau fahaman di dalam gereja. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih, karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan ini, untuk tetap fokus kepada Kristus walaupun berlaku perselisihan pendapat, masalah dalam gereja, karena Kristuslah yang menjadi tonggak di dalam gereja. Saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk terus fokus kepada Tuhan, walaupun ada kadang-kadang perselisihan di dalam gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.